Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Tentu saja dari sumber berita yang terpercaya. Teman-teman, ini adalah minggu-minggu krusial ya teman-teman ya. Di mana dalam 2-3 hari ke depan akan ada kejutan putusan antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Gugatan cerai ini sudah dilangsungkan begitu lama. Ya, tertulis tanggal 8 Oktober. Artinya sudah hampir 5 bulan ya. 5 bulan kurang lebih. Mereka berhadapan-hadapan, konfrontasi langsung ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya ingin ya membacakan berita terlebih dahulu biar enak. Kenapa? Karena kalau saya nanti yang ngomong, nanti dikira fitnah. Dan saya tidak mau itu terjadi. Oke ya teman-teman ya, kita langsung ke sumbernya. Jelas sumbernya terpercaya. Dari GPNN.com, dituding menjauhkan anak-anak dari Paula Verhoeven. Mbak Imbong bilang begini. GPNN.com Jakarta. Selebritas Mbak Imbong akhirnya angkat suara menanggapi isu yang menyeret namanya dalam konflik rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Dia membantah tuduhan yang menyebut dirinya menjauhkan anak-anak dari sang ibu di tengah proses perceraian mereka. Melalui kolom komentar di unggahan terbarunya, Mbak Im menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Semoga saya enggak seperti itu, tulis Mbak Imbong. Saat menjawab pertanyaan warganet, dikutip pada 9 Maret hari Minggu. Isu ini mencuat setelah Paula Verhoeven membagikan momen emosional bersama putra bungsunya, Kenzo. Dalam video yang diunggah di Instagram, Kenzo terlihat menangis dan meminta ibunya untuk pergi karena takut dimarahi oleh sang ayah. Mama jangan kesini, nanti papa marah. Nanti papa marahin mama, ujar Kenzo. Paula pun berusaha menenangkan putranya dan meyakinkan bahwa Mbak Im tidak akan marah. Papa tuh baik adik, papa nggak marahin mama kok sayang, ucapnya menenangkan. Melalui unggahan tersebut, Paula juga menyampaikan pesan penuh haru untuk kedua putranya. Dia mengungkapkan kebingungannya atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya dan merasa sedih karena situasi ini turut berdampak pada kehidupan anak-anak mereka. Mama nggak tahu apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir dengan hidup kalian. 6 bulan ya. Mama kasihan lihat kalian bingung seperti kondisi ini. Maafin mama ya nak, tulis Paula dalam unggahannya. Oke, kita bahas. Ini nggak nangis-nangis lagi nih gue nih. Kita bahas ya teman-teman ya. Adek, papa nggak marahin mama kok sayang. Nih, mama bawa makanan. Tadi udah mau makan. Mama cuma bawa makanan.
bahas ya dari proses perceraian ini ya. Beberapa bulan yang lalu getol sekali diberitakan adanya perselingkuhan, ya kan? Adanya pengkhianatan, adanya orang ketiga, ramai sekali ya. Bahkan Fahmi Bahmid selalu mengatakan ya, adanya perselingkuhan, jelas punya bukti, jelas ada bukti, ya kan? Tetapi tudingan perselingkuhan dengan bukti-bukti yang begitu banyak, saya kayaknya sudah pernah menulis itu. Ada 83 bukti, ya ada 13 saksi, ada 3 ahli perselingkuhan yang dituduhkan ini tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan adanya tuduhan perselingkuhan. Muncul tuduhan baru. Jadi sudah melenceng sebenarnya. Muncul tuduhan baru yang namanya trauma anak. Trauma anak dikabarkan bahwa anak-anak tidak mau bersama ibunya. Ini kabar awalnya nih. Karena sudah terlanjur di kabar awal, sudah sampai di media, sementara faktanya adalah anak-anak itu lengket dengan ibunya. Maka di sini nih, karena sudah terlanjur mengabarkan bahwa anak-anak trauma, sementara fakta yang sebenarnya adalah anak-anak lengket bersama ibunya, seolah-olahnya harus terjadi, bahwa anak-anak trauma. Didatangkanlah ahli-ahli yang terkait dengan psikolog anak, ahli perilaku anak, bahkan ada psikiater anak untuk mendukung tuduhan itu, untuk memperlihatkan bahwa benar yang diucapkan, adanya trauma anak. Namun faktanya di berbagai media beberapa waktu yang lalu, anak-anak ketika ketemu Paula sayang mereka. Bahkan ada di salah satu video menunjukkan bahwa anak-anak tidak mau lepas dengan ibunya. Jadi ada kontra antara yang satu mengatakan trauma anak, yang di sisi lain justru keakraban yang ditonjolkan. Ada kontra. Kemudian trauma anak tidak terbukti ya, karena gugur dengan sendirinya ya. Selingkuh tidak terbukti, trauma anak tidak terbukti. Nah, muncullah isu ketika kesempatan diberikan kepada Paula dalam pembuktian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian Paula memanggil seorang ahli IT, ahli digital forensik, Pak Abimanyu. Pak Abimanyu orangnya belak-belakan. Ternyata isu adanya kekerasan fisik atau sentuhan fisik bikin orang kebakaran jenggot. Ya, bakaran jenggot. Bahkan pengacara Mbak Imbong mengatakan, mana buktinya? Mana laporannya? Mana visumnya? Iya kan?
Ya karena tidak dilaporkan, ya tidak ada semua itu. Ini kan hanya di dalam video CCTV. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Pekikan tangis dari Kenzo. Ya. Yang meratapi, yang mencegah agar mamanya tidak ke sini, ke rumah itu ya, untuk menghindari amarah. Justru pekikan Kenzo inilah yang makin memantapkan hakim, semakin meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Makna dari mama jangan ke sini, nanti papa marah, adalah realita yang ada. Paula mungkin saja sering kena marah. Dan marahnya dilihat, didengar oleh anak-anaknya. Sehingga terkenang di memori sang anak. Ya kalau saya memaknainya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada ketakutan, kekhawatiran jika mamanya ada di situ, papanya marah. Ya, adanya upaya untuk melindungi. Gimana ya bahasanya ya? Wah, ini nanti terjadi nih. Sebaiknya, pikirannya Kenzo nih, sebaiknya saya harus mencegahnya. Saya kan sayang sama mama, saya harus mencegahnya. Makanya muncullah kata-kata itu. Mama jangan di sini, nanti papa marah. Tapi karena sambil nangis sehingga mama nanti dimarahin papa, gitu ya. Ini ironis ya, ketika jelang putusan hakim, justru Kenzo menjadi pahlawan. Kenzo menjadi titik balik ya. 83 bukti, 10 saksi, 3 ahli cukup dilawan dengan satu bocah yang bernama Kenzo Eldrago Wong. Semuanya buyar. Tidak perlu susun-susun kata-kata. Tidak perlu menyusun kalimat. Tidak perlu membuat drama yang berkepanjangan. Satu saja suara dari Kenzo, hakim lebih percaya itu. Dan ini bisa dibuktikan. Ini bisa dibuktikan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justru hanya berpedoman pada satu pekikan suara dari Kenzo. Mama jangan ke sini, nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa.
tidak perlu dijelaskan lagi dengan bahasa yang sangat jelas. Pemahamannya adalah ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Kenzo yang akan terjadi, yang akan menimpa mamahnya. Oke teman-teman ya, yakinlah bahwa hakim akan mengambil keputusan yang terbaik. Dan pengadilan agama Jakarta Selatan juga sama dengan pengadilan agama yang lain. Berpedoman pada KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Berpedoman pada itu, tidak pada yang lain. Kemudian dalam hal perceraian terkait dengan anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, tertulis dengan jelas, ya, dalam pasal yang jelas, ya kan, dan pemahaman yang jelas. Anak di bawah usia 12 tahun, asuhan anak akan diberikan kepada ibunya. Titik. Tidak pakai koma. Tidak ada lagi lanjutannya. Oke? Dan kewajiban ayahnya adalah memberikan nafkah. Dan itu pasti akan terjadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.